Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada rangkuman peristiwa, rangkuman informasi yang kami buat secara berantai Bapak Ibu. Ada 3 informasi penting dan ini biar tidak terlalu panjang videonya, kami singkat menjadi satu video Bapak Ibu. Apa saja informasinya? Mari kita simak. Yang pertama, informasi tentang simulasi tentang tunjangan pangan bagi pensiunan PNS. Bapak Ibu sekalian, salah satu hak yang dimiliki atau yang diperoleh oleh pensiunan PNS itu adalah tunjangan pangan. Nah, tunjangan pangan ini berupa beras Bapak Ibu yang memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi setiap pensiunan PNS dia berhak untuk mendapatkan tunjangan pangan dan itu diberikan bersamaan dengan gaji pokok setiap bulannya. Namun tunjangan pangan meskipun berbentuk beras secara aturannya, tetapi dalam penyalurannya kemudian disetarakan atau dikonversi menjadi uang dengan nominal yang telah ditentukan oleh aturan pemerintah Bapak Ibu, yaitu di mana tunjangan pangan pensiun PNS itu sebanyak 10 kg beras setiap bulannya, atau jika dikonversi atau disetarakan dengan uang berupa atau sebesar nominal Rp72.420 per bulan. Nah, pertanyaannya, berapa jatah tunjangan pangan untuk pensiunan PNS? Nah, simulasi tunjangannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, tunjangan pangan untuk pensiunan PNS itu sendiri. Jadi pensiunan PNS tidak memiliki istri atau suami dan anak yang tertunjang, maka mereka mendapatkan jatah 10 kg beras atau nominal uang Rp72.420. Kemudian yang kedua, tunjangan pangan pensiunan PNS untuk pasangannya, suami atau istri, dan tetapi tidak memiliki anak tertunjang, maka mendapat tunjangan pangan 2 kali 10 kg beras atau 72.420 dikalikan 2 Bapak Ibu. Jadi jika ada pensiunan PNS dan pasangannya, suami atau istri. Kemudian yang ketiga, tunjangan pangan untuk PNS, pasangan dan 1 anak, di mana ini berarti mendapatkan 3 tunjangan beras, yaitu untuk pasangan suami atau istri, kemudian 1 anak yang tertunjang, sehingga tunjangan pangannya 3 kali 10 kg beras. Kemudian yang keempat, untuk pensiunan PNS yang masih punya pasangan dan maksimal 2 anak tertunjang, sehingga tunjangan pangannya 4 kali 10 kg beras. Jadi itu tergantung situasi dan keadaan dari Bapak Ibu pensiunan. Nah, itu Bapak Ibu untuk informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua yaitu tentang masalah keuntungan menjadi pensiunan PNS Bapak Ibu. Nah, ini yang sering menjadi perbincangan di luar profesi yang lain Bapak Ibu. Jadi mengapa banyak pelamar yang membludak jika ada kesempatan peluang untuk menjadi CPNS, ya karena pada saat dia masih aktif dia mendapatkan kesejahteraan yang layak, kemudian setelah pensiun juga masih mendapatkan jaminan dari negara. Nah, inilah beberapa keuntungan menjadi pensiunan PNS. Menjadi pensiunan PNS itu lumayan masih dijamin oleh pemerintah meskipun tidak bekerja, karena pemerintah menilai itu untuk menghargai tenaga dan pikirannya yang sudah disumbangkan beberapa tahun pada saat masih aktif sebagai abdi negara. Nah, setelah pensiun ada beberapa tunjangan yang masih diterima oleh pensiunan. Nah, ini yang dikatakan bahwa enaknya jadi pensiunan meskipun tanpa melakukan apapun, tidak bekerja, maka pensiunan masih mendapat kesejahteraan, jaminan kesejahteraan dari negara. Nah, inilah keuntungan menjadi pensiunan PNS, diantaranya adalah pensiunan PNS mendapatkan gaji pokok bulanan, tergantung nanti terakhir berapa pangkat dan golongan serta masa kerja yang Bapak Ibu tempuh.
Kemudian yang kedua, tunjangan pangan untuk pensiunan PNS dan pasangan serta anaknya, ini untuk tunjangan pangan. Kemudian ada tunjangan anak, ini sebesar 2% dari gaji pokok yang diterima oleh pensiunan PNS. Kemudian yang keempat, tunjangan suami istri, ini besarannya 10% dari gaji pokok yang diterima oleh pensiunan PNS. Kemudian setiap tahunnya Bapak Ibu pensiunan akan mendapatkan tambahan penghasilan, yaitu berupa gaji ke-13 yang biasanya diberikan pada saat awal tahun ajaran baru pendidikan, yaitu dalam rangka untuk menunjang pensiunan yang mungkin masih memiliki putra-putri untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian selain itu juga setiap tahunnya Bapak Ibu pensiunan masih mendapatkan tunjangan hari raya setiap awal, biasanya bersamaan dengan hari raya Idul Fitri setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, informasinya adalah ini Bapak Ibu yang tidak kalah pentingnya, wanti-wanti dari PT Taspen bahwa Bapak Ibu harus melakukan autentikasi. Jika tidak, nah ini akibatnya fatal Bapak Ibu. Jadi setiap periode tertentu Bapak Ibu pensiunan harus melakukan autentikasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan ini harus dipatuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Mengapa begitu? Karena ini berkaitan erat dengan yang namanya gaji dan tunjangan Bapak Ibu. Jadi tidak bisa disepelekan. Kemudian bukan kemungkinan saja, pasti Bapak Ibu jika pensiunan tidak melakukan autentikasi Taspen, maka gaji dan tunjangannya tidak akan bisa diambil. Dengan kata lain, harus terus melakukan autentikasi sesuai ketentuan yang berlaku Bapak Ibu. Nah, akibatnya jika tidak melakukan autentikasi secara kontinu atau terus menerus, maka biasanya dana pensiunan akan dikembalikan ke kas negara. Jadi ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu masih berkenan dengan tunjangan dan gaji pensiunan tiap bulannya, maka hendaknya melakukan autentikasi, karena jika tidak maka dianggap Bapak Ibu itu sudah tidak memerlukan lagi, sehingga uangnya akan dikembalikan ke kas negara jika tidak ada autentikasi yang dilakukan. Yang kedua, pengurusan dana pensiun memerlukan prosedur tambahan. Jadi Bapak Ibu kalau tidak melakukan autentikasi yang rutin sebagaimana sudah ditentukan, dan jika uang bulannya itu terlanjur dikembalikan ke kas negara, maka Bapak Ibu pensiunan harus mengurus kembali pencairan dana tersebut dengan prosedur yang lebih rumit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus datang langsung ke kantor Taspen dan mengikuti beberapa langkah-langkah administratif, dan itu membutuhkan waktu dan tenaga. Sedangkan Bapak Ibu sudah sepuh misalnya, nah ini yang alangkah baiknya jika Bapak Ibu melakukan autentikasi saja. Jadi Bapak Ibu nanti jika mengurus kembali, Bapak Ibu di kantor Taspen masih mengumpulkan beberapa dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu pensiunan masih hidup dan berhak atas nama dana pensiun mereka. Kemudian yang ketiga, dana pensiun cair dalam waktu yang lebih lama. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak rutin melakukan autentikasi, maka dana pensiunan tersebut tidak akan ditransfer, dan meskipun ditransfer oleh PT Taspen masih membutuhkan waktu yang relatif lama dan lebih lambat pencairan dananya Bapak Ibu. Jadi masih memerlukan proses verifikasi ulang dan pemulihan status penerima. Karena keterlambatan autentikasi ini membuat dana pensiun Bapak Ibu baru bisa dicairkan setelah jangka waktu tertentu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, makanya proses autentikasi ini jangan dianggap remeh Bapak Ibu, karena ini penting dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh PT Taspen. Nah, itulah 3 informasi penting Bapak Ibu saya kira untuk Bapak Ibu pensiunan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.